Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya, di lampas.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id, dan masih bersama dengan Bang Mustaan. Bang Aan, kita akan mulai dari lampas.co. Trending topik diantaranya ada pasien COVID-19 di Lamsel bertambah 4 orang. Satu lagi warga Pekalongan meninggal akibat COVID-19. Yang berikutnya Satgas COVID-19 perketat jalur masuk Lampung. Dan yang berikutnya, polisi tunggu laporan korban penipuan honorer jerat tersangka baru. Dan yang terakhir, begal di Lempasing ditembak saat melawan aparat. Ini masih berkaitan dengan COVID-19, tapi iya, COVID-19 dan mudik. Betul, perketat jalur masuk nih Bang Aan. Karena perketat jalur masuk itu juga karena gara-gara COVID-19 kan gitu. Ini masih merebak. Sementara orang-orang sudah girohnya atau semangatnya itu sekarang sudah mau mulai pulang kampung aja gitu, karena mau lebaran mereka pulang kampung ketemu keluarga kan gitu. Sementara ini masih suasana COVID-19 gitu. Makanya pemerintah untuk seefektif mungkin, semaksimal mungkin menyekat apapun, jangan sampai ada perpindahan atau migrasi virus dari satu tempat ke tempat lain. Itu yang dikhawatirkan pemerintah. Nah, yang kemudian tentang honorer, penipuan honorer ini, ASN menipu warga untuk menjadi honorer kan gitu kan. Itu kan luar biasa gitu ya. Apalagi dia tidak mungkin sendiri gitu. Pasti ada orang-orang yang bekerja sama dengan dia untuk bisa menipu. Bahkan kemarin infonya sampai ratusan juta itu ya kerugiannya. Artinya memang sudah banyak orang dan jangan-jangan ada yang berhasil gitu. Kalau ada yang berhasil artinya dia punya orang dalam yang bisa mengegolkan seseorang memang benar-benar bisa jadi honorer atau ini, cuman karena sekarang mencuat jadi sekarang terputus gitu gara-gara ini gitu. Jangan-jangan memang berhasil, makanya dia pede untuk melakukan lagi Bang Aan. Oke, kita beralih Bang Aan ke lampungpos.id. Berita pilihan diantaranya Korlantas sekat Lampung hingga Bali. Yang berikutnya, PAD Metro pada 2020 over target. Yang selanjutnya, harga beras di Lampung Selatan turun memasuki panen. Satu lagi, pasien COVID-19 Lampung meninggal dan APIP diperkuat untuk mencegah korupsi. Ini yang menarik Bang Aan, tentang Korlantas sekat Lampung hingga Bali. Sengaja kita buatkan dia di HL halaman 1 Korlantas. Bahwa memang karena musim COVID-19 inilah pemerintah itu benar-benar menyekat yang mau masuk Pulau Jawa ataupun keluar Pulau Jawa. Makanya dari Lampung hingga Bali. Bali itu untuk di bagian timur, sampai timur Pulau Jawa menyekatnya. Lampung ini untuk bagian barat. Yang paling berat adalah Lampung, karena Lampung ini pintu masuk dari 10 provinsi yang di atas gitu, dari Pulau Jawa gitu ya. Makanya benar-benar harus Lampung harus benar-benar menjadikan momen ini untuk bisa menekan COVID-19. Nah, yang kedua bukan pilihan berita lain. Lampung Pos semenjak Ramadan ini kita membuat edisi khusus tentang Ramadan ya. Kita punya halaman khusus tentang Ramadan. Nah, ini kita isi dengan berbagai konten ya, termasuk salah satu misalnya dia tafsir Al-Misbah. Ini adalah sambungan dari halaman 1. Kemudian ada Oase. Ini program baru Oase, kita mereview tayangan Oase yang ada di Metro TV Lampung gitu ya, karena memang ada. Nah, yang utamanya memang tentang apa yang mencuat di kondisi terkini dari berita-berita yang ada. Ini pun kami menyiapkan 2 halaman jika memang kurang konten, ada konten yang mau masuk lagi dan tidak bisa gitu. Oke, nah itulah ya pemirsa Metro TV Lampung, dalam Ramadan kita punya edisi khusus Ramadan ya Bang Aan. Oke, kita beralih ke platform berikutnya yaitu sai100fm.id. Trending topik diantaranya penampilan perdana Vino J. Bastian sebagai Buya Hamka. Yang selanjutnya Dave Grohl sutradarai film dokumenter What Driver Us. Lanjut, ada kolaborasi Rina Sawayama dan Elton John untuk single Family versi terbaru. Dan yang selanjutnya debut tayang Mortal Kombat raih keuntungan 150 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada aktivitas padat personel Saini setelah merilis album. Ini yang menarik tentang film. Vino J. Bastian. Jadi Vino J. Bastian bukan sebenarnya bukan hanya yang menarik filmnya saja, cuman pemerannya pun menarik-menarik ya.
filmnya itu tentang Buya Hamka. Buya Hamka itu tokoh nasional, siapa yang nggak tahu Buya Hamka? Nah, artinya masih banyak masih banyak konklusi atau ungkapan-ungkapan dari Buya Hamka yang sampai sekarang dipakai ya dengan masyarakat gitu ya. Nah, di samping itu difilmkan, yang memfilmkan adalah sutradaranya Fajar Bustami. Fajar Bustami ya, dia sudah berhasil di trilogi Dilan itu ya, tiga film Dilan itu artinya ada harapan bagus. Dia juga mengajak artis-artis yang bukan kaleng-kaleng gitu. Pemeran utamanya Vino Bastian gitu. Kemudian ada Desi Ratnasari sebagai artis seniornya. Kemudian ada Laudia Cintabella ya. Kemudian ada Matias Mucus. Reza Rahardian, Matias Mucus itu Matias Mucus paling senior itu ya. Artinya siapa sekarang juga gitu. Siapa yang nggak kenal Mas? Artinya memang ini ada harapan baik untuk film ini dan yang bakal ditonton orang banyak dan ya memang ditunggu oleh masyarakat. Oke, berarti Bang Aan juga menunggu ya. Iya, Oke, Bang Aan, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian kebersamaan kita dalam tajuk dan juga trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Untuk Anda update informasi selalu dengan membaca Harian Umum Lampung Pos dan juga kunjungi laman lampos.co dan lampungpos.id. Serta untuk Anda yang mau mendengarkan Sai Radio 100 FM, juga update informasi entertainment di sai100fm.id. Saya Dana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Sampai jumpa.